dikenal oleh Tuhan sebagai orang yang memiliki eleos atau orang yang tidak memiliki eleos, itu ada dalam hidupmu sendiri. Engkau yang menentukannya. Sebab kasih sayang itu bukan bicara perasaan. Kasih sayang itu bicara keputusan. Engkaulah yang mengambil keputusan untuk tetap mengasihi istrimu atau membenci dia. Saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Ketika engkau berpacaran tertarik dengan pasanganmu sebelum engkau menikah, apa yang menjadi ketertarikan? Yang pertama, kenapa engkau bisa tertarik? Kenapa engkau bisa mengasihi dia? Kenapa engkau bisa mencintai dia? Alasan pertama apa Bapak Ibu? Boleh? Kita interaksi. Alasan pertama, ayo. Karena apa engkau mencintai pasanganmu? Yang pertama itu pasti punya. Apa itu? Apa? Fisik. Nah, ini jujur benar. Karena ada ketertarikan ganteng ya Bu ya. Putih. Ya kan? Badannya six pack. Ya kan? Nek wong lanang, kok ketek gede yo. Bokongnya. Wah, aku seneng. Kok wajahnya ayu yo. Yang pertama yang adalah ketertarikan. Betul ya Bapak Ibu ya? Itulah yang membuat kau jatuh cinta kan? Membuat kau semakin lama semakin sayang sama dia kan? Saya mau kasih tahu. Kalau engkau mengasihi istrimu, menyayangi dia pasangan hidupmu hanya oleh karena ketertarikan. Bagaimana suatu hari istrimu sedang ngenek? Pernah lihat orang pertama jalan bagus six pack ya Bu ya? Tahu-tahu jalan neng-neng. Kamu masih mencintai dia? Istrimu sudah keriput. Kalau pasangan kita kehilangan ketertarikan, daya tariknya hilang. Bahkan menjelang sesuatu yang istimewa dari dia mulai pudar, maka kebanyakan orang pudar juga rasa cintanya. Ini yang mau kita pelajari bersama minggu yang kedua. Cintai istrimu, kasihi dia, sayangi pasangan hidupmu, bukan lagi oleh karena ketertarikanmu kepada fisik secara fisik. Bukan kamu mengasihi mencintai pasanganmu, bukan karena situasi dan kondisi. Tapi tetaplah mengasihi dia. Melampaui situasi dan kondisi. Amin. Saya setiap hari ketemu dengan istri saya, hampir setiap hari saya memuji dia. Tahu kenapa saya selalu memuji istri saya? Saya kasih dia narkoba kasih, supaya apa? Dia kecanduan kasih. Dan otomatis dia tidak akan tahan kalau saya tidak ada di rumah 2 hari. Kayak orang kecanduan narkoba kan? Tidak akan tahan kalau dia tidak mendengar suami yang memuji dia. Makanya saya tidak usah bersusah-susah payah merindukan istri saya mengasihi saya. Cukup saya bilang, "Ma, kamu cantik." Istri saya ini lagi menjalani diet menghilangkan lemak. Tahu kenapa? Saya mendukung dia. Besok kita akan bahas lebih lagi. Dan saya selalu mendoakan dia. Saya ini orangnya agak rodok malas kok bangun pagi. Tapi karena saya mengasihi istri saya, kasih sayang saya aktif. Ada kebaikan yang berbicara lebih kuat daripada kemalasan saya bangun pagi hari. Saya nemani dia jalan pagi. Setiap hari. Saya support dia penuh. Dan saya selalu doa, bahkan kalau tidur, malam tidur, tangan saya taruh di perutnya. Tuhan, kamu jadikan program yang berhasil. Ketika saya support dia, timbul semangat. Ketika saya selalu mengatakan, "Ma, kamu makin cantik." Walaupun kenyataan orang lain lihat mungkin makin tua, tapi buat saya dia semakin cantik.
Tapi kecantikan bukan lagi bicara tentang fisik. Udah? Bukan lagi bicara tentang fisik. Tapi ketika aku mengatakan kamu makin cantik, aku bicara tentang penghargaan dan penghormatan sudah. Yang nilainya lebih tinggi. Dan itulah yang akan kami bawa sampai mati. Sebelum saya tutup, saya mau tanya, siapa yang membangun pernikahan ini dengan niat baik? Ada yang mau mengakhirinya dengan niat baik? Halo? Ada yang mau mengakhiri dengan niat baik? Kayak Dodi Corbuzier kamu. Kau bilang aku mau mengakhiri perkawinanku dengan niat baik. Perkawinan tidak boleh diakhiri oleh manusia. Jelas itu? Perkawinan itu tidak pernah berakhir. Kita tidak boleh mengakhiri pernikahan kita. Perkawinan itu tidak boleh diakhiri oleh manusia. Hidup kita akan berakhir. Betul. Tapi jangan mengakhiri pernikahan. Kasih sayangmu tidak boleh berakhir. Niat baikmu tidak boleh berakhir. Kebaikanmu untuk menolong pasanganmu dan mengampuni dia tidak boleh berakhir. Amin Bapak Ibu. Kau mendapatkan sesuatu pada pagi hari ini, saudaraku. Mari, katakan pada dirimu sendiri, Tuhan, aku mau hidup dengan eleos. Aku mau engkau mengenal aku sebagai manusia yang memiliki eleos yang sama seperti engkau. Sehingga ketika aku memiliki eleos, aku layak dan pantas disebut sebagai muridmu. Dan ketika aku datang berdoa, aku panggil Allah sebagai Bapa, maka aku dilayakkan untuk memanggil Bapa. Karena aku punya DNA yang sama. Eleos itu adalah DNA-nya kita. Kebencian bukan DNA kita, itu DNA dari si jahat. Amin Bapak Ibu. Kalau ketika engkau ditanya, apa DNA-mu? Sebagai orang Kristen, DNA-ku adalah eleos. Apa itu eleos? Jelaskan kepada mereka. DNA kita apa Bapak Ibu? Eleos. Itulah penggambaran diri sepenuh-penuhnya seperti Yesus. Kita setiap hari kita berdoa, Tuhan, jadikan aku seperti Engkau. Tapi kita tidak pernah mau menumbuhkan eleos. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Ketika engkau menumbuhkan eleos, dengan sendirinya engkau akan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapa, yang kami sembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami tidak akan pernah merasa diri kami sebagai orang lebih bermoral, yang punya martabat lebih tinggi daripada orang lain. Tapi biarlah hari ini Tuhan, kami ingin bukan saja merasa, tapi kami ingin memiliki eleos. Kalau kami memiliki eleos, secara otomatis, dan itu pasti, moral dan martabat kami akan sama seperti Engkau Tuhan. Tapi biarlah ketika Engkau mengangkat kami dalam martabat dan tinggi, ada hati kami yang tetap ada di bawah yang tidak pernah terangkat. Sehingga dalam seluruh hidup kami akan terus diubahkan. Setahap demi setahap Tuhan. Selangkah demi selangkah Tuhan. Melalui rasa sakit, melalui kekecewaan, melalui kesengsaraan dan penderitaan, kami dibangun Tuhan menjadi sosok manusia yang memiliki eleos yang kuat. Kasih sayang kami aktif bergerak. Kebaikan kami bersuara lebih keras dari semua keburukan-keburukan kami. Kami punya niat yang baik Tuhan, untuk menolong orang, mengampuni
melayani orang yang bersalah pada kami. Dan melalui Eleos ini Tuhan, hidup kami tergambar secara sempurna akan pribadi. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Kau sampaikan firman-Mu yang luar biasa melalui hamba-Mu Tuhan. Biar hati kami diajari untuk memiliki hati Eleos Tuhan. Hati yang punya belas kasihan, kasih yang aktif melebihi apapun juga. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hidup kami. Biar setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Hermanto dan keluarga yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah anugerah kasih hikmat Tuhan semakin melimpah. Kau pakai luar biasa dalam bisnisnya dan dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Berkati kami berdoa atas nama jemaat. Kami semua berdoa buat Bapak Hermanto dan keluarga. Diberkati bisnisnya dan pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan ajari setiap kami menjadi pelaku firman-Mu. Terpuji nama-Mu Roh Kudus. Engkau yang menyanggupkan dan memampukan setiap kami. Untuk kami melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati firman Tuhan berkata, amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian, kita akan dengar pengumuman. Ya. Itu pengumumannya Bapak Ibu sekalian. Hari ini Pak Tri tugas khotbah di Holy Stadium. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, amin. Dan kita sudah diberkati firman-Nya yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Hermanto dan Ibu yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Dan nanti sore ibadah kedua untuk hari Minggu ini saja jam 4. Bapak Ibu mungkin ada yang ini memang sebenarnya kita mau undang semua ya, tapi ini tempat sangat terbatas. Jadi
minta maaf sebelumnya, tapi memang di jadwal yang ibadah kedua jam 9 sampai jam 10, diundur nanti jam 4 sampai jam 5. Kita bersyukur ada 4 pasang yang sudah mengambil komitmen keputusan untuk nikah ulang karena dulu pernikahan mereka belum diberkati di gereja. Saya sangat bersyukur, semangat mereka luar biasa ya. Dan ini memang Tuhan itu baik sekali ya. Bantu doa Bapak Ibu supaya benar-benar Tuhan hadir di acara pemberkatan nikah ulang buat 4 pasang yang akan diberkati ya. Kemarin saya ngisi ibadah kedua, kita sudah doa sama Pak Agung juga, karena itu anggota MPP-nya Pak Agung, semangat dan luar biasa. Bapak Ibu yang juga ingin mungkin ada, aku mau Putri, kita ada sesi 2 ya, untuk pemberkatan nikah berikutnya yang mungkin dulu belum pernah diberkati, karena itu butuh pembelajaran ya, 5 apa 6 kali pertemuan ya, 5, jadi tidak bisa, jadi kita harus berurut gitu ya, ikut pelajaran 1 sampai 5, supaya mengerti tentang arti pernikahan itu seperti apa ya. Dan kita sudah diberkati minggu lalu dan hari ini juga Pak Hermanto sudah menyampaikan sedikit tentang keluarga ya, Eleos itu, biar kita tidak akan pernah melanggar dari aturan firman Tuhan tentang keluarga. Suami berperanlah engkau seperti firman Tuhan. Seorang istri juga anak-anak semua ada di dalam Alkitab. Supaya kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Eleos itu ada dalam hidup kita dan keluarga kita. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita akan melakukan 12 pengakuan iman rasuli. Kita deklarasikan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan ucapkan ini dengan sungguh-sungguh. Ini bukan ucapan yang biasa. Saya percaya kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ini sangat powerful untuk kita menjadi pribadi yang selalu menghargai karya yang terbesar yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. 12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan hormat Bapak Hermanto akan berdoa persembahan, juga doa penutup, doa berkat. Kami dengan syukur kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami akan menguatkan niat kami Tuhan, untuk kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Begitu juga Tuhan, niat kami Tuhan untuk memberi persembahan, bukan untuk penceritaan, tapi kami mau taat kepada Engkau. Dan ketika kami memberikan persembahan, baik persembahan apapun itu Tuhan, termasuk pengembalian perpuluhan, kami tahu itu merupakan ekspresi kami, pernyataan kami untuk taat kepada Engkau. Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang taat memberi. Ketika mereka memberi, maka mereka juga akan menuai Tuhan. Apa yang mereka tabur Tuhan, kami percaya juga akan menuainya. Dan pagi hari ini juga kami mengakhiri pertemuan ibadah kami dengan urapan Roh Kudus, dan apa yang telah kami dengar itu akan kami bawa sepanjang umur hidup kami untuk belajar kami mengaplikasikannya secara niat yang kuat dalam hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin diubahkan sama seperti Kristus. Mari Bapak Ibu engkau angkat tanganmu, biar pagi hari engkau yang telah menerima kebenaran firman Tuhan, juga Tuhan perlengkapi engkau, Tuhan memberkati engkau, segala pekerjaanmu, bisnismu, apapun engkau kerjakan, Tuhan akan jadikan berhasil. Keluar masukmu ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dan Tuhan menjauhkan engkau daripada segala yang jahat. Dan penyakit menular itu tidak akan menimpa engkau, dan Tuhan akan memproteksi bukan hanya engkau, tapi orang-orang yang akan engkau jumpai juga Tuhan proteksi mereka Tuhan.
Sehingga dalam seluruh kehidupanmu engkau dipegang dan dipelihara secara utuh oleh Tuhan. Pulanglah Bapak Ibu engkau dengan membawa berkat kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dari Bapa yang mulia dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan membangun hidup kita semua sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan Yesus menyebut nama kita semua satu persatu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya berkata, amin. Kita nyanyikan pujian ini dulu Bapak Ibu sebelum keluar. 1, 2 kita nyanyikan, kita ucap syukur kepada Tuhan. Biar apa yang sudah Tuhan berikan pada kita semua dimateraikan dalam hidup kita selama-lamanya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin, amin. Dan memperluas, ya amin, daerahku, ya amin. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.